beberapa hari terakhir cuacanya cerah. Ini waktu yang tepat untuk berburu ikan di sungai. Nah, untuk alatnya kami menggunakan tengkalak. Tengkalak merupakan alat perangkap ikan dari bambu yang salah satu ujungnya dibiarkan terbuka lebar. Bersama Ayu dan Bibi, aku memasang tengkalaknya di sela-sela bebatuan. Di musim hujan seperti ini, arus di sungai memang cukup deras. Supaya perangkapnya tidak hanyut, kami menambahkan batu-batu kecil di sekitar tengkalak. Rumput-rumput ini aku gunakan untuk menyamarkan tengkalaknya supaya ikan yang tergiring semakin banyak. Alah, kalau dia mari kita giro-giro ikan mau kayu tau. Oh, Kak, kita ayo, Kak. Kita ayo. Nah, saatnya menggiring ikan dengan cara memukul bambu di atas air secara bersama-sama seperti ini. Tapi memukulnya tidak boleh asal, teman. Disinilah kami belajar pentingnya kerjasama untuk hasil yang lebih baik. Akhirnya berhasil juga. Benar kan dugaanku? Ini adalah sejenis ikan tawes. Ikan air tawar asli Indonesia yang bisa ditemukan di sungai-sungai di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Waduh, salah satu tengkalak sepertinya patah tertimpa batu-batu kecil tadi. Hoy lang. Kala na yung sampai. Ay, di ka nga po. Kita masa ikan nila banyak huli, ay. Bukannya marah dan memintaku mengganti tengkalaknya yang rusak, Bibi justru berbaik hati mengajakku memasak. Tentu aku dan teman-teman dengan senang hati membantu Bibi dan Ayu. Oh iya teman, perkenalkan, kami adalah anak-anak desa Pagarwangi, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Lokasi desa kami berada di kaki Gunung Dempo sehingga tanahnya begitu subur dan banyak ditanami sayuran. Rencananya, ikan tawes yang tadi kami peroleh akan diolah menjadi hidangan khas Pagar Alam, yakni pindang bumbu kuning. Sambil menunggu Raihan dan Yoga menyalakan apinya, aku menyiapkan bumbu untuk diulek. Lang, ambil ka bawang putih itu, Lang. Berapa bumbu teh, Mbak? 2 ikut aja, Lang. Untuk memberi warna kuning pada pindang, wajib menggunakan kunyit. Yang kemudian, kunyit diulek bersama bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Bersenai nih tak Ian? Oh, yuk, katup senai dulu, yoy. Membuat menu berkuah seperti pindang sebetulnya tidak terlalu sulit. Bumbunya terhitung masih sederhana. Selagi Bibi mengulek, Kian memotong tomat. Lang ambil serai itu tetai, mangke geprek ay. Oh. Bagian serai yang digunakan hanya yang berwarna putihnya saja. Ini, Mbak. Oh, nah. Kali jadi. Setelah apinya siap, bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis. Jangan lupa masukkan serai yang telah digeprek tadi. Selanjutnya, tambahkan air. Lang, ambil ikan Lang. Barulah tuang ikan yang sudah dibersihkan. Lang, ambil jembatan ini, Lang. Oh. Aromanya sudah mulai tercium nih, teman. Sebagai pelengkap, masukkan juga tomat dan daun bawang ke dalam kuah pindang. Nah, ini dia. Pindang ikan bumbu kuningnya sudah matang. Aromanya benar-benar harum. Aku yakin rasanya pasti enak. Gimana Lang rasanya, Lang? Lemak makan. Benar saja, teman. Rasa daging ikan yang baru ditangkap memang beda.
Selain lembut dan gurih, dagingnya juga agak sedikit manis. Rasa kuah bumbu kuningnya pun begitu terasa. Gurih dan pedasnya pas, melengkapi satu sama lain. Ikan tawes cocok sekali dimasak pindang bumbu kuning seperti ini. Apalagi disantapnya dengan nasi hangat. Namun, jujur saja teman, tiba-tiba aku kembali teringat tengkalak bibi yang rusak. Hatiku resah memikirkan bagaimana mengganti perangkap bambu milik bibi. Meski bibi tidak memintaku untuk memperbaiki tengkalaknya yang rusak, tapi aku tetap akan bertanggung jawab. Aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku akan menggantinya dengan yang baru. Lang, stop lang. Ngapa yan? Mamang lagi panen kubis. Cak kita ngikut cak. Pala. Siapa tahu mamang itu pacak ngiluin tengkalak kita. Cak. Tekadku sudah bulat. Aku bersama teman-teman bakal mencari pembuat tengkalak yang ada di sekitar desaku. Berada di lereng gunung, membuat kampung halamanku begitu subur. Hampir semua jenis sayuran bisa tumbuh dengan baik, termasuk diantaranya kubis atau yang lazim dikenal dengan kol. Mang, boleh kami ikut panen? Cak, baca deh. Ambillah deh. Seperti halnya wortel dan kentang, kol merupakan jenis tanaman yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Biasanya di ketinggian 1000 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Karena itulah pagar alam yang berada di ketinggian 300 hingga 3000 mdpl termasuk daerah yang banyak ditanami kubis. Pada tahun 2022 lalu, jumlah kubis yang dihasilkan mencapai 130 ton. Kol atau kubis memerlukan tanah yang gembur, banyak mengandung humus, dengan kondisi cuaca sejuk, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kol dipanen setelah berumur sekitar 3 bulan teman. Ketika akan dipanen, kol dibersihkan dulu dari bagian kembangnya. Soalnya, sayuran ini dimanfaatkan daunnya untuk dimakan. Daun ini tersusun sangat rapat hingga membentuk bulatan yang disebut krok. Mang, keluar pendok Mamang Ipi. Oi, karuan anu lang. Sebelah situ pada sungai ya. Amal itu kami pergi ke situ kurai Mamang Ipi. Nanti baca dua kubis nak kan deh bacaan balik ya. Kami balik ke sana. Balik ke sana. Balik ke sana. Bukan hanya diberitahu soal lokasi pembuat tengkalak, kami juga dihadiahi kol. Kol sesegar ini pasti lezat sekali bila diolah jadi sayuran. Terima kasih, Paman. Bukan hanya kaya akan beragam jenis sayuran, pagar alam juga dikaruniai air terjun yang indah. Seperti air terjun yang satu ini. Curug yang bernama Penumpahan ini cukup unik karena curahan airnya tidak terpusat di satu limpahan air saja, tetapi menyebar. Bang, itu ada cukup. Kita cakai udang nggak belah? Ini banyak udang nggak? Selain bentuknya yang tidak biasa, di sini juga banyak terdapat udang air tawar. Biasanya, udang berada di sela-sela bebatuan. Habitat mereka memang di aliran air seperti ini. Tapi mencarinya harus sabar dan telaten. Soalnya ukuran udang di sini terhitung jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan udang jenis yang lain. Dan yang paling penting, mereka pandai sekali bersembunyi di balik batu. Namun, aku yakin udangnya pasti didapat. Mengingat aku dan teman-teman sudah sering mencari udang di sini. Meski pandai bersembunyi, menangkap udang beras tergolong mudah karena cenderung diam saja ketika akan diambil.
Lihat, buka duluan. Nah kan, apa aku bilang? Pelan tapi pasti. Satu demi satu udangnya berhasil kami peroleh. Udang kecil ini biasa kami sebut dengan udang beras karena ukurannya tidak sebesar udang pada umumnya. Mini gitu. Lumayan sudah banyak nih udangnya. Sudah bisa kami masak. Tapi sebelumnya aku dan teman-teman mau bermain air terlebih dulu. Mumpung sedang di air terjun, kurang lengkap rasanya kalau tidak sekalian basah-basahan. Enaknya bermain air di curug penumpahan adalah debit airnya yang kecil membuat kami bisa bermain air persis di bawah limpahan airnya. Asyik. Bermainnya sudah cukup teman. Badan kami mulai kedinginan. Perut pun jadi keroncongan. Sayur kol dan udang yang barusan didapat akan aku olah menjadi pepes. Karena kami semua sudah kelaparan, aku dan teman-teman mesti berbagi tugas. Raihan menyiapkan api, Kian dan Yoga mengurus bumbu. Sementara aku kebagian mengiris kol. Semuanya harus bekerja sama supaya pepesnya bisa cepat matang. Tomat yang telah dipotong-potong, lalu ditumbuk bersama dengan cabai merah, bawang putih dan kunyit. Taburkan garam dan gula supaya menambah rasa. Barulah ditumbuk hingga halus. Urusan tumbuk-menumbuk bumbu aku serahkan kepada Kian. Sekarang kita siapkan pepesnya. Taruh irisan kol di atas daun pisang. Kemudian tambahkan udang di atasnya. Barulah taburkan bumbu yang sudah dihaluskan. Terakhir, tuang daun bawang. Long, kalau jadi long. Pala kita panggang boleh ya? Pala. Lang, tapi kasih nih lang. Pepesnya kami panggang di atas bara api. Karena udang tergolong cepat matang, memanggangnya tak perlu lama-lama kawan. Oh ya, aneh, kita angkat aneh. Aromanya begitu menggoda teman. Sungguh harum menggugah selera. Woi, mana pinasihan? Ini long. Udangnya begitu gurih teman. Tekstur kolnya juga lembut dan sedikit renyah. Khas sayur kubis. Setelah aku coba, bumbunya ternyata pedas juga. Tapi justru itu jadi kombinasi yang pas untuk mengimbangi rasa gurih udangnya. Apalagi kalau disantap dengan nasi. Pokoknya lemak nian, alias enak banget teman. Lidah kami masih saja bergoyang meski pepes udangnya telah habis. Itu karena aku dan yang lain kepedesan teman. Sepertinya kami perlu mengonsumsi yang manis-manis untuk meredakan rasa pedas ini. Lang, stop lang. Apa Yan? Ada kebun salak. Pala, kita ambil pala lang. Kita ngecek dah yang jemput tuan tu. Pala. Kebetulan salak di kebun milik paman sedang dipanen. Ayo teman-teman, kita bantu paman. Siapa tahu kita bisa mencicipi buah salak ini. Salak yang sedang aku petik ini adalah salak dempo khas pagar alam. Sekilas ukurannya memang lebih besar. Rasanya pun konon jauh lebih manis. Aduh, aku jadi tidak sabar ingin segera memakannya. Tapi aku mesti menahan diri dulu. Soalnya salak yang harus kami ambil tampaknya masih banyak. Maklum, karena salak memang bisa dipanen setiap 2 minggu sekali. Kami dapat banyak. Salak dempo
sejatinya merupakan keturunan dari salak pondok, salak khas dari Pulau Jawa. Meski belum seterkenal salak pondok, kualitas salak Dempo gak kalah bagus loh. Dalam satu batang bisa menghasilkan 2 kg salak per bulan atau setara 700 kg salak per hektar dalam kurun waktu sebulan. Wih, banyak sekali kan? Buah salaknya sudah selesai kami petik semua. Nah, ini dia saat yang kutunggu-tunggu. Waktunya icip-icip. Gimana sih nilangnya ini makannya? Manis. Manis dulu. Ayo duduk makan duduk. Makan awal. Benar saja teman, meski ada asamnya sedikit, tapi salak Dempo memang lebih manis. Lezat sekali rasanya. Berkat salak Dempo ini juga, kami semua tidak kepedesan lagi. Ternyata rumah pembuat tengkalaknya masih lumayan jauh teman. Meski sudah berjalan kaki cukup lama, kami belum juga tiba di tempatnya. Semangat kawan! Loh, itu kan kakak. Sepertinya kakak juga sedang kebingungan. Tapi kenapa ya? Isan di mana Kak Balang? Sandi nak punduk mamang ipin buat tengkalah. Tolong tebang ke pohon pisang nih. Kakak lupa batak kudu. Oh, yo. Jadi rupanya kakak kebingungan karena hendak mengambil pisang tapi lupa membawa parang. Sini kak, biar aku ambilkan pisangnya untuk kakak. Sebagai adik yang baik, tentu dengan senang hati aku membantu kakak. Karena posisi buah pisangnya cukup tinggi, aku bersama Kian terpaksa menebang batangnya terlebih dulu. Nayan. Oh. Itu tergulang. Oh. Meski batang pisang tergolong lunak dan mudah untuk ditebang, tapi aku harus berhati-hati. Soalnya lokasi pohon pisangnya ada di tepi lereng. Kalau salah perhitungan, bisa-bisa buah pisangnya tergelincir ke bawah lereng. Syukurlah, perhitunganku tepat. Batang pisangnya jatuh ke posisi yang aku inginkan. Kalau begini kan, memotong jantung pisangnya jadi lebih mudah. Nah kan, selesai juga. Kenapa pisang yuk? Tadi buat kelico. Kata kami lo. Milo. Cia. Kue buatan kakak pasti bakalan lezat. Teman-temanku pun mengakuinya. Nah, sekarang kita bawa pisangnya dulu ya. Kue pisang yang akan kami buat ini disebut kelicuk. Bahan untuk membuat kelicuk sangatlah mudah. Hanya perlu beras ketan, kelapa parut, tepung terigu, gula merah, dan gula putih. Kelicuk adalah kue basah khas Sumatera Selatan yang cara pembuatannya mudah sekali. Hanya perlu mencampurkan bahan-bahannya. Pertama, hancurkan pisang terlebih dulu hingga halus. Ini menjadi tugas yoga. Kalau Kian bertugas memanaskan air, sementara aku sendiri memarut kelapa. Nah, kelapa yang sudah aku parut dituang ke dalam beras ketan. Lalu, tambahkan pisang yang sudah halus. Lemak lidah tu bang. Lemak. Ayo, kita pergi yuk. Masuk ke dalam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Sambil terus diaduk, taburkan gula pasir perlahan-lahan. Masukkan sedikit garam untuk menambah rasa gurihnya. Ini gula bang itu lemak ya. Selain warna hijau dari daun pandan, aku juga menambahkan warna merah ke dalam adonan. Tinggal masukkan ke dalam daun pisang dan kukus deh hingga matang.
Setelah dikukus selama 1 jam, kelicuknya sudah matang, teman. Begitu tutup panci ini dibuka, aroma pisangnya terasa begitu semerbak. Nah, kita makan. Seperti yang sudah-sudah, kue buatan kakak memang gak pernah gagal, selalu lezat. Termasuk kue kelicuk kali ini. Kelembutannya pas, terasa begitu lumer di mulut. Rasa manis dari pisangnya cocok sekali berpadu dengan gurihnya beras ketan, sehingga kami semua tidak bisa berhenti mengunyah. Apalagi disantap selagi hangat, membuat kelicuk ini semakin terasa nikmat. Selama tidak dikonsumsi berlebihan, memakan makanan manis seperti ini juga menyehatkan karena bisa menambah tenaga, teman. Jadi, sangat membantu kami yang masih harus mencari rumah paman pembuat tengkalak. Ini dia sungai yang kami cari-cari. Di dekat sungai inilah rumah paman Ipi, sang pembuat tengkalak, berada. Benar saja, teman. Nah, itu paman Ipinya sedang membuat tengkalak. Kebetulan sekali. Tapi, Oi, ngapa lang? kami nak pinta buat tengkala, soalnya tengkal kami rusak. Oi, jadi lang, anya bulu momong ini di banyak gila bias lang Kamu ambil kaki bulu di sana lang Anya bersenai berjalan Baik, paman. Akan segera kami cari bambunya untuk dibuatkan tengkalak. Jujur saja, aku tidak tahu di mana lokasi pohon bambu di dekat sini. Tapi berbekal petunjuk dari paman Ipi dan juga niatan mengganti tengkalak bibi yang rusak, akan kami cari pohon bambunya sampai ketemu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, kan, teman? Apa lang? Kami nak minta bulu nih. Ni apa lang bolo lang? Kan yang buat tengkala. Siapa ngajong lang? Kang Ipi. Oh, alah sekalian memang nang ada bolo dan abang bolo dia hanya. Ayo lang. Untung ada paman Ivan. Kalau tidak, pasti kami akan sangat kerepotan menebang pohon bambu. Soalnya hampir semua bambu di hutan ini tinggi-tinggi menjulang. Tingginya bisa lebih dari 10 meter loh. Akhirnya roboh juga. Tapi karena jatuhnya di tepi sungai, kami harus menggotong bambu ini bersama-sama ke tempat yang lebih aman. Dalang, kau dalang. Bang, aku bersihkan ini ya. Mengingat bambu yang aku butuhkan tidak terlalu panjang, maka sekarang tinggal memotong sesuai ruasnya saja. Keahlian paman Ivan dalam memotong bambu benar-benar sangat membantuku. Tugas mendapatkan bambu pun menjadi cepat selesai. Nah lang, ladu tetak nih, cukup belum sini? Dah cukup. Nah udah nyok lang mengipi wai, kamu yang buat tengkalak. Ayo, sama-sama hati-hati wai. Bambunya sudah siap. Tengkalak bibi sebentar lagi akan kami ganti. Tapi di tengah perjalanan, aku dan teman-teman memutuskan untuk singgah di pembatang sawah. Hai Kajang, apa lang? Di sini ada sawah. Cengki banyak liling di sini. Cengki banyak liling, apalagi cakap ibu lah. Balah. Mereka boleh sini kan? Sinian. Tak apalah, teman. Toh, kami hanya sebentar saja mampir ke sawah untuk mencari liling. Liling adalah keong sawah yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Orang Sunda mengenal hewan ini dengan sebutan tutut. Liling alias tutut biasanya hidup di perairan dangkal yang dasarnya lumpur. Habitatnya memang di sawah yang berair tenang. Sebagai pemakan tumbuhan, liling ini senang sekali memakan tanaman padi yang baru ditanam, sehingga menjadi hama bagi para petani. Tak heran jika di musim penghujan seperti ini,
Jumlah liling melimpah ruah. Gak banyak gitu kudan. Ini aku dan. Kalau banyak aneh pala ada jalan ini. Pala kudan. Hanya dalam waktu singkat, keong sawahnya sudah terkumpul cukup banyak. Ayo kita segera masak lilingnya. Masyarakat di desa kami biasa menjadikan liling sebagai lauk yang lezat. Apalagi mengolahnya juga cukup mudah. Rencananya aku akan mengolah liling ini dengan memasak memakai bambu. Sebelum dimasak, ujung cangkang yang runcing aku potong terlebih dahulu. Soalnya ini adalah bagian ekor dari si keong sawah, tempat berkumpulnya kotoran. Kalau bumbu itu menjadi urusan Kian. Bumbu yang kami gunakan ada tomat, bawang putih, bawang merah, hingga cabai merah. Ditambah juga wortel. Bumbu-bumbu ini tidak perlu diulek, hanya dipotong-potong saja. Ya, namanya udah bumbunya ditutai. Buat sini, ay. Liling yang sudah dibersihkan, kemudian aku masukkan ke dalam bambu untuk direbus. Namun, sebelum direbus, tambahkan dulu semua bumbunya satu persatu. Gak, mana garam nih gulanya, Gak? Ini lang. Buat sini, Gak. Lang, dikit lagi lang. Garam lang. Oh, Gak. Lang, lakinya lo udah lang. Ohan. Jangan lupa tuang garam dan gula secukupnya. Biarkan bambunya dibakar selama kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, sepertinya sudah matang. Aku segera menuang lilingnya ke dalam wadah bambu. Oh iya teman, akan lengkap rasanya kalau makan liling dengan kentang rebus yang sudah aku siapkan di dalam tas. Lang, kenyal no lilingnya ya. Oh, kenyal no Hana. Maaf. Dimasak sesederhana ini saja, daging lilingnya masih segar terasa begitu enak. Rasanya gurih dan sedikit manis, serta tidak bau amis sama sekali. Teksturnya yang kenyal, berpadu serasi dengan kentang yang lembut. Bumbu kuah yang sedikit pedas menambah nikmat sajian kali ini. Kami semua makan begitu lahap. Ditambah lagi, kandungan kalsium pada keong sawah setara dengan segelas susu loh teman. Woi, Pak, ingat aku, woi. Lang. Kita tadi kan udah ngambil bulungnya Mang Ipi. Oh, boleh. Bala. Keasikan main di sawah dan makan liling membuat kami hampir saja terlupa untuk membawa bambu ke rumah Paman Ipi. Aku dan teman-teman harus segera bergegas. Mang Ipi, Oi lang. ini bulung. Oh ya ulang. Anu bolang ngerehan tulungi mamang nganyamui ya. Oh. Kian hari pembuat tengkalak di desa kami memang semakin sedikit. Salah satu yang masih tersisa adalah Paman Ipi ini. Membuat tengkalak sejatinya tidak terlalu sulit. Ujung bambu dipotong-potong, lalu diikat dengan tali rotan. Sudah puluhan tahun, Paman Ipi membuat perangkap ikan dari bambu dan masih bertahan hingga sekarang. Meski zaman semakin modern, serta alat tangkap ikan makin canggih, namun kearifan lokal seperti tengkalak ini harus terus dipertahankan. Supaya generasi di masa depan tahu betapa kaya budaya yang kita punya. Aku pun bertekad untuk tetap melestarikannya dengan belajar langsung dari Paman Ipi. Lang, ini udah Bang. Ambillah mamang Jo ini nih ya. Ayo minta dapat ikan banyak lang Ayo, makasih Lang ya. Ayo sama-sama ya. Akhirnya misi kami tercapai. Kami berhasil mendapatkan tengkalak yang baru. Aku jadi tidak sabar untuk menyerahkannya kepada Bibi. Perasaan kami semua tengah berbunga-bunga. Soalnya aku tahu Bibi akan senang sekali ketika menerima tengkalak baru dari kami. Be, ini tengkalak kami rusak sekian tuh.
Oh ya ulang, terima kasih ay lah diloi tengkalak bibik na rusak to. Bek, kami minta maaf be, garam musak ka tenggalak kamu. Oh ya, di dekat apa? Tengkalak lai lo agi main ini nam, kamu nak nangkap ikan, minjam lagi nggak bibik ay. Oh, Bek. Hatiku sekarang begitu plong teman. Rasanya lega sekali. Dari sini kami belajar rasa tanggung jawab yang terwujud dari tekad dan niat yang bulat. Sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Pagar Alam Sumatera Selatan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.